Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Nanang Kosim SPDI MPD. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aida Hanur Solihah dengan nomor induk mahasiswa P1337425222006. Mahasiswa dari jurusan Kesehatan Gigi, Sarjana Terapan Terapi Gigi. Baik, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang topik 3, yaitu hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Dimohon untuk disimak. Hakikat manusia itu adalah segumpal darah atau mudghah. Bila ia baik, maka seluruhnya baik, dan apabila ia rusak, maka seluruhnya rusak. Hakikat itu adalah hati. Hati adalah satu-satunya pegangan yang dapat ditunjukkan oleh seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari kiamat sebagai sarana dalam keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanba'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin syalim. Yang artinya, pada harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Tanpa hati yang bersih dan tanpa hati yang dilimpahi oleh iman dan disinari oleh keyakinan, manusia hanyalah mayat, meskipun dalam statistiknya ia masih hidup. Hakikat manusia adalah senantiasa mengabdi kepadanya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam bahasa Arab adalah abid, dan menjadi wakil bumi atau khalifah. Dalam Al-Quran ada 3 hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk biologis atau al-insan. Contoh pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari adalah manusia berkembang biak melalui ibadah, yaitu pernikahan, agar dapat meneruskan generasi Nabi Adam. Seperti ini. Yang kedua, manusia sebagai makhluk pemikul amanah atau al-nas, yaitu pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah Bapak Ganjar Pranowo menjadi Gubernur Jawa Tengah atas hasil pemilihan umum yang telah dilaksanakan. Pak Ganjar memimpin Provinsi Jawa Tengah dengan melaksanakan aksi-aksi yang bermanfaat untuk masyarakatnya. Hal ini merupakan bukti dari tanggung jawab atas amanah masyarakat Jawa Tengah kepada dirinya. Yang 3 adalah manusia sebagai makhluk sosial. Contoh pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari adalah manusia tidak bisa bekerja sendiri. Mau semandiri apapun orang tersebut, tapi suatu saat ia pasti membutuhkan orang lain untuk membantu dirinya. Contohnya seperti ini, ketika meminta untuk membantu hal-hal di kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada martabat manusia. Martabat adalah kehormatan. Martabat sendiri merupakan bagian dari sifat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dan memberikan mereka kedudukan, kemuliaan, dan martabat kepada manusia, sehingga manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki derajat yang sangat tinggi. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala kasirim min khalaqna tafdilan. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan membawa mereka di darat dan di laut, dan memberikan mereka dari hal-hal yang baik dan lebih mengutamakan mereka dari apa yang kami ciptakan dengan preferensi yang pasti.
Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa manusia bermartabat bukan karena keyakinan atau perbuatannya, melainkan itu sangat intristik. Dan fakta bahwa kita sebagai manusia, kita menjadi pemegang martabat dan integritas manusia. Contoh langsung dalam pengaplikasian konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari dapat kita kutip dari Imam Syihab al-Din al-Lusi bahwa semua anggota umat manusia termasuk yang soleh dan yang berdosa diberkahi dengan martabat, kemuliaan, dan kehormatan. Konsep-konsep ini tidak eksklusif untuk kelompok atau kelas tertentu. Yang ketiga ada tanggung jawab manusia. Secara umum, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak. Tanggung jawab juga berarti sebagai perwujudan atas kesadaran dan kewajibannya. Di sini saya akan menjelaskan dua jenis tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Sebagai hamba, tugas utama seorang manusia adalah mengabdi atau beribadah kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan hubungan seorang budak dan seorang tuannya. Si hamba harus senantiasa patuh, tunduk, dan taat atas segala perintah tuannya. Demikianlah karena posisinya sebagai abdi, kewajiban manusia di bumi adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan sepenuh hati. Yang kedua adalah tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah berarti memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi ini. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif yang memungkinkan dirinya mengolah dan mendayagunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah diminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan kewenangannya di hadapan yang diwakilinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alakum khalifal ardi faman kafara fa'alaihi kufruh wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta wala yazidul kafirina kufuruhum illa khosyar, yang artinya dialah yang menjadikanmu khalifah-khalifah di muka bumi ini. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya yang menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka. Sekian video tugas yang saya buat, semoga dapat memenuhi nilai mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.